Karena enggak record. Senyum, iya senyum. Puji Tuhan. Jangan kaget. Shalom semuanya. Shalom. Ada semangat? Kok lesu? Wis makan semua ini? Oh, belum. Siapa yang udah makan? Berarti nggak boleh makan siang ya? Oh, sarapan. Oke, kita akan membahas satu tema yang penting pada pagi hari ini, yaitu mungkin di luar konteks tema kita besar, cuma ini yang saya sampaikan sesuai ulang tahun kita yang ke-8 tahun. Ya, SOG melewati banyak proses yang luar biasa kayak jet coaster. Jet coaster itu pelan, naik pelan, tiba-tiba anjlok. Ngeri. Tapi kita bisa lewati karena punya Tuhan. Saya pakai tema segala sesuatu ada prosesnya. Hari ini saya akan merenungkan satu tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu segala sesuatu ada prosesnya. Di dunia ini kadang kita pengen yang serba cepat, serba instan. Ya, serba cepat, serba instan. Nggak mau mengikuti proses yang ada. Tapi saya mau menjelaskan di hari ini, yaitu Alkitab itu ajarkan kita bahwa segala sesuatu itu ada proses, dan proses itu sendiri adalah bagian dari rencana Tuhan. Untuk tema yang pertama, saya mau jelaskan dengan tema Tuhan menentukan waktu untuk segala sesuatu. Alkitab itu mengajarkan bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang lantang. Yang ada handphone di Alkitab atau yang ada Alkitab buku, kita buka sama-sama. Saya melihat ada Victory di depan saya. Oh, pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah itu, oh ya, bukan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya buka di sini aja. Ya. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Oke, saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, saya baca ayat 3, Anda baca ayat 4 ya. Kenapa kita mengulik begini? Ini Pengkhotbah 9 titik. Nah, ini. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, saya baca ayat 3, Anda baca ayat 4. Oke, saya baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Porteng. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada kok Pak, ada. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, amin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap aspek kehidupan kita itu, baik sukacita maupun dukacita, ada dalam kendali Tuhan. Dan terjadi pada waktu yang telah ditetapkan olehnya. Tuhan tidak terburu-buru, dan kita diajak untuk belajar sabar dan percaya kepada rencananya. Jadi kadang kita itu, apa ya,
terlalu tergesa-gesa mintanya fast respon. Apa maksud saya? Kita nggak mau sabar. Ketika kita berdoa, kita tuh pengen segala sesuatu itu bisa sat. Nggak sesuai ekspektasi. Tapi di sini tuh kita diajarkan dari baca dari Pengkhotbah 3, itu kita diajari waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu bukan waktu yang bisa kita pikirkan. Maksudnya waktu Tuhan itu di dalamnya ada rencana sendiri. Ngerti? Nah, makanya ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan, itu pastikan kita percaya atas doa kita dan bersabar. Amin. Nah, fokus lagi di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi mulai dari sekarang, Tuhan itu menentukan waktu untuk segala sesuatu. Entah itu kapan dijawabnya, hari ini pun bisa. Ketika kita berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan berkati saya kesehatan hari ini, itu bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Tapi cuma kalau Tuhan belum jawab, itu berarti bukan berarti Tuhan jahat. Tetapi there is another time for God. Oke? Yang kedua, proses pembentukan karakter. Proses seringkali itu merupakan cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 3 ayat 2 sampai 4 saya baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Di sini kita melihat bahwa pencobaan dan tantangan dalam hidup kita adalah bagian dari proses Tuhan untuk menguji dan menguatkan iman kita. Sehingga kita menjadi sempurna dan utuh di hadapannya. Siapa yang pernah roller coaster dulu? Roller coaster. Roller coaster. Ada yang pernah roller coaster? Wah, kurang canggih kalian ini. Gak pernah naik roller coaster. Roller coaster itu memicu tantangan adrenalin. Duh, gak ngerti kau. Roller coaster ono sing bawang terbubut pun. Oh, VR. Itu udah kelihatan ngeri nggak? Ngeri. Kelihatannya santai tahun pertama. Enak ya, saya sudah guyu-guyu. Iya, iya. Shalom, shalom. Iya, puji Tuhan, saya berdoa hari ini diudahkan Tuhan. Santai. Buka titik. Apa? Berat. Dek. Berat sih. Berat. Karena kita bebannya berat. Apa? Lemu. Berat. Sampai ke ujung, tiba-tiba banting. Nah, memicu tantangan adrenalin. Itu proses roller coaster. Nah, kalau proses hidup kita seperti apa? Pertama kelihatannya doa itu gampang cepat dijawab. Tapi semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, kok tambah ruwet. Tambah di luar ekspektasi. Ekspektasiku gini nggak? Kayak gini ya Tuhan. Tambah di luar ekspektasi. Tapi semakin kita dekat sama Tuhan, itu semakin Tuhan membentuk karakter kita lebih hebat lagi. Ya, jadi kita harus bersabar. Kalau berada di proses itu, ya diikuti saja. Lihat Ayub. Lihat Yusuf. Sebelum dia mau sukses, sebelum jadi seorang pemimpin, sebelum jadi seorang nomor 2 di Mesir, apa prosesnya? Dibuang ke sumur. Ya, dijual. Difitnah. Difitnah apa? Difitnah tidur sama istri Potifar. Yusuf tidak gatel di sini ya, tapi Yusuf dulunya memang seseorang yang dari keluarga yang beruang dan manja Yusuf. Jadi dihadapkan dengan satu proses atau keadaan seperti itu ya sebenarnya dia kaget. Cuma Tuhan punya sesuatu yang tersembunyi di sana ya. Nanti saya akan jelaskan soal Yusuf. Sekarang yang ketiga, proses penantian.
Nabi Yesaya mengingatkan kita tentang pentingnya menantikan Tuhan. Dalam Yesaya 40:31 kita baca sama-sama. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Penantian bukanlah waktu yang sia-sia, tetapi saat di mana Tuhan memperbarui kekuatan kita dan mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Dalam masa penantian kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima kekuatan baru darinya. Don't you think ever you can hold your hand to someone? Jangan selalu berpikir bahwa kita selalu bisa bergantung pada manusia. Misalnya, besok mau ujian. Besok aku mau ujian, kamu tuliskan di buku catatan ya, buat bisa saya nyontek besok. Siapa yang seperti itu angkat tangan? Saya. Ternyata saya udah bergantung penuh. Oh, ya udah besok saya berarti hari ini saya tidak usah belajar karena besok teman saya yang nulis di kertas kecil. Pasti besok saya dikasih. Ternyata saya udah bergantung penuh sama dia, hidup dan matiku ada di tangannya. Dia tidak tulis di catatan. Katanya, aku ketiduran. Gimana? Bisa kerja no? Ya tidak bisa, tidak belajar. Bergantung sama orang itu tidak ono endingnya. Lek isa kamu itu kerja dulu dari awal. Belajar. Kalau gantung sama orang itu tidak bisa dipastikan. Beneran ada. Ya kamu pernah nyontek kisah? Oh, tidak pernah, puji Tuhan. Jangan sampai nyontek. Ketagihan nanti. Temanku sering nyontek. Titi sering nyontek, pernah nyontek? Oh, gini-gini apa iya? Ya, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima kekuatan baru darinya. Ya, cepat aja ya. Ini dia, contoh Alkitab dari proses Tuhan. Saya pakai temanya itu, contohnya itu Yusuf. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 37 sampai yang ke-50. Kejadian pasalnya ke-37 ayat 1. 37 ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri tanah Kanaan. Ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi tampak matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah ini diceritakannya kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya.
Ini yang menjadi kompleks di ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia ke lembah Hebron. Lalu Yusuf sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan saudara laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah aku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelumnya dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat dan mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang yang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Gini, ngantuk ya. Jadi Yusuf ini diancang-ancang, berusaha untuk dibuang ke dalam sumur, lalu dibunuh, lalu jubahnya dicemplungin ke darah, dikasihkan ke ayahnya, dibilang Yusuf sudah mati digigit hewan gede. Padahal Yusufnya dijual. Apa enggak kurang ajar kayak gitu? Kurang ajar. Tapi itu part of proses Tuhan. Kelihatannya itu sangat mengerikan untuk kita baca. Mungkin kita baca kayak gini kayak buku dongeng ya. Oh iya ya kayak gini. Tapi kalau kejadian aslinya, itu suasana mencekam hati Yusuf itu pasti deg 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 deg. Nggak mungkin dong mau dibunuh. Iya, gila itu namanya. Hatinya deg 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 deg. Keringet. Orang kita ketawa nyontek aja ngedrep. Ada yang ketawa nyontek? Bohong. Hatinya pasti deg-degan. Tapi setelah itu, setelah jubahnya itu diberikan kepada ayahnya si Israel nangis. Ini yang ke-35. Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku di dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Lalu saya tidak ceritakan banyak-banyak, Anda pasti tahu sendiri. Jadi keluarganya saudaranya itu mukanya senang, happy, ayahnya tok yang nangis. Ya kita bisa tahu sendirilah. Proses Yusuf ini luar biasa. Proses Yusuf ini kalau kita hadapi sekarang, kalau kita berada di posisi Yusuf, bagaimana keadaan hati kita? Pasti kurang baik-baik saja toh. Tapi Yusuf mampu melewati itu semua. Sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, jadi Perdana Menteri. Semua saudara-saudaranya merasa malu karena dia lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Ya, kita tahu proses ini. Yusuf memahami bahwa proses yang ia alami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan yang lebih besar. Amin. Jadi kalau kita di proses Tuhan, jangan asal mengeluh, jangan asal kenapa kok saya menghadapi proses seperti ini. Tapi rasa bersyukur kalau kau bisa di proses Tuhan, karena itu akan membentuk karakter kita sebagai anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terakhir, kesimpulan. Marilah kita ingat bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan bekerja melalui proses. Marilah kita belajar sabar, percaya, dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Melalui setiap proses kita dibentuk dan dipersiapkan untuk tujuan yang lebih besar, untuk rencana Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tolong kita nyanyikan ya Tuhan tiap jam. Nah itu lagu top itu. Zaman saya masih pagi. Saya belum lahir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh indah. Hari ini kita sudah mendengarkan satu cerita yang menarik dari Yusuf.
Kiranya Engkau tetap beserta kami meskipun kami dalam proses-proses yang masa sulit. Engkau tetap be with us now and forever. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Kaulah yang beri secara setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Kaulah yang beri secara setiap jaga Tuhan, jika ku perlukan, ku datang berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pentas yang indah. Sebenarnya kita akan mulai masuk ke sesi yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke sesi, kita mungkin akan beristirahat. Intinya kau memperlancarkan proses ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya ibadah ini bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, sebelum kita iya, makan-makan. Saya akan tentukan, kita akan bagi kelompok menjadi berapa tim? Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bagi? Jangan 2, kedikitan. Kedikitan. Bagi 5. Satu tim 2 orang. Iya, chemistry. Ini siapa? DJ. Beda kalau itu. Ya, dibagi 2 tim. Maksudnya 5 tim. Aduh, kacau. Dibagi 5 tim, ya? Kacau. Ya? Ya. Pilih sendiri atau di? Ya, 1, 2 sampai 5 ya. Ya enggak, kalau nanti game ada di sini kecil rubuh di sana di luar. Ini ada selang panjang, disemproti air nanti. Biar tidak layu, semproti ini. Ya, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 1, 2. Ayo tim yang 1 siapa? 1 siapa tim 1? Sama-sama, 1 set. Jangan sama timnya. Ayo, jangan sama timnya. Yang 2 siapa? Ayo, cepat gabung jadi 1. Saya akan jelaskan nanti gamesnya. Tapi not playing. Oh ya, wes gini ya wes. Ini si
bocil-bocil ini biar satu tim aja. Lah gitu wes gini ya. Oh ya wes gini. Ini dua, 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 dua. Wes mari. Tak. Solo loss. Ini tahu ini apa? Ngabur. Sticky notes. Ya sama aja kertas. Kalian tuliskan terserah mau pakai nama tim apa, misalnya tim kodok, tim Bali, tim terserah, tim Banteng, tim Curut, terserah. Kenalan dulu ya, nggak kenal-kenal. Ayo lah jadi satu tim. Nah dimatiin no.